Sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, pertama kali Allah Ta'ala menciptakan makhluknya adalah menciptakan nurku, dan nurku sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Ini keterangan di mana, Bir? Di dalam kitab Khutabil Mimbariyah halaman 57. Nah, saya ingin menyampaikan nasihat kepada seorang ulama besar di kalangan Aswaja, yaitu KH Lutfi, ya. Jadi nasihat kepada Habib Lutfi, karena terus terang saja masalah nur ini dijelaskan sejelas-jelasnya sanadnya, karena memang hadis itu dari Syiah, bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mungkin mungkin Habib Lutfi dengan rendah hati, saya sangat berharap bisa menjelaskan kedudukan hadisnya itu. Yang jelas bukanlah perawi Sunni yang menyampaikannya gitu, tapi adalah perawi-perawi dari Syiah Rafidhah lagi, karena isinya itu Syiah Rafidhah, bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kali ini kita tidak akan membicarakan nilai dari riwayat bahwa pertama kali yang diciptakan adalah cahaya Rasulullah. Apakah itu sahih atau tidak? Yang terpenting, kita akan menunjukkan kepada para pemirsa begitu dangkalnya pengetahuan yang dimiliki oleh Ustadz Wahabi ini, karena dia mengatakan bahwa riwayat tentang cahaya tersebut terdapat dalam kitab Syiah. Sekarang mari pemirsa perhatikan, apakah riwayat tersebut juga terdapat dalam kitab Ahlus Sunnah atau tidak? Dalam kitab Al-Minnah Al-Makiyah karya Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, kami tegaskan mazhab Asy-Syafi'i yang diterbitkan oleh Darul Minhaj cetakan kedua tahun 2005 halaman 93. Al-Haytami berkata, walaupun wujudmu yaitu wujud Rasulullah setelah wujud para nabi, akan tetapi cahaya kenabianmu mendahului mereka, bahkan mendahului semua makhluk Allah. Buktinya adalah hadis dari Abdul Razak dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku mengenai makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum adanya segala sesuatu. Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, wahai Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan cahaya nabimu. Kami tegaskan, menciptakan cahaya nabimu dari cahayanya sebelum menciptakan segala sesuatu. Riwayat yang sama terdapat dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karya Al-Qastolani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami cetakan tahun 2004 halaman 71. Riwayat yang sama. Dalam kitab Kashful Khafa karya Al-Ijluni Asy-Syafi'i, kami tegaskan bermazhab Asy-Syafi'i jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabatul Ilmil Hadis halaman 303. Riwayat yang sama. Dari kitab para ulama Ahlus Sunnah terkemuka, yaitu Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Qastolani, dan Al-Ijluni, mereka membawakan riwayat bahwa pertama yang diciptakan Allah adalah nur Rasulullah. Silahkan Ustadz Wahabi ini mengkritik para ulama tersebut. Mengapa mereka memuat sebuah riwayat namun tidak mengomentarinya? Sekarang mari kita simak pernyataan ulama Ahlus Sunnah yang lain tentang cahaya Rasulullah. Dalam kitab Sirah Al-Halabiyah karya Al-Halabi Asy-Syafi'i, kami tegaskan bermazhab Syafi'i jilid 1 halaman 197.
Rasulullah bersabda, makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku. Al-Halabi berkata, di saat itu tidak bertentangan dengan apa-apa yang datang, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari tanah yang mulia dengan lafaz dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kami tegaskan dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena Rasulullah adalah jenis tertinggi dari semua jenis dan ayah tertua untuk semua makhluk, juga manusia. Sebagai penutup, kami akan memberi pelajaran kepada Ustadz Wahabi baru ini, yaitu suatu pernyataan yang datangnya dari ulama besar Ahlus Sunnah, Al-Alamah Al-Alusi. Namun sebelumnya, pemirsa perhatikan baik-baik apa keyakinan yang dianut oleh Al-Alusi tersebut. Dalam kitab Al-A'lam, karya Az-Zirikli, jilid 7, yang diterbitkan oleh Darul Ilmi lil Malayin, cetakan ke-15 tahun 2002, halaman 176. Az-Zirikli berkata, Al-Alusi Al-Kabir, Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi, Syihabuddin, julukannya Abu Thana, seorang ahli tafsir hadis dan sastra, seorang pembaharu berasal dari Baghdad. Beliau dilahirkan dan wafat di sana. Beliau berakidah Salafi. Kami tegaskan, beliau berakidah Salafi. Sudah jelas bukan para pemirsa? Inilah yang dinamakan Salafi sebenarnya, bukan yang mengaku-ngaku Salafi. Sekarang mari kita simak apa yang dinyatakan oleh Al-Alusi di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, karya Al-Alusi, jilid 15, yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, halaman 126. Al-Alusi berkata, bahkan beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah wasilah semua makhluk hidup dan perantara antara mereka dengan Allah di dalam karunia. Begitu pula dengan semua hal yang dikaruniakan Allah kepada segenap makhluk, dan makhluk yang paling banyak mendapat bagian untuk berwasilah kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah para nabi, karena mereka adalah sinar cahaya beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kami tegaskan, para nabi adalah sinar cahaya Rasulullah dan pantulan jejaknya, sedangkan Rasulullah adalah cahaya kebenaran dan nabi yang mutlak. Beliau sudah menjadi nabi sedangkan Adam belum tercipta. Setelah melihat bukti-bukti yang kami paparkan dari kitab-kitab rujukan Ahlus Sunnah yang asli, semakin jelas bagi kita bahwa Ustadz Wahabi berbicara apa yang dia tidak ketahui, atau boleh jadi memang sengaja berbohong karena rasa tidak suka mendengar riwayat keagungan Rasulullah. Ketidaktahuannya membuat dia menganggap seorang ulama besar dan juga seorang habib berbicara tanpa ilmu. Kami sarankan kepada para pemirsa agar berhati-hati jika mendengar Ustadz Wahabi lokal berbicara, karena sudah menjadi kebiasaan mereka menyalah-nyalahkan selain kelompok mereka.